Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1151 sampai bab 1155. Lagi pula, ini adalah tempat umum, dan dampak dari teriakannya seperti ini tidak baik. Zhang Tianzi tersipu dan menatap Niu Huateng. Dan Niu Huateng juga tidak senang, dan melambaikan tangannya dengan dingin. Biar saya tangani dengan cepat. Zhang Tianzi mengangguk dan berlari dengan cepat. Dia berbisik kepada Bibi Liu, "Siapa namamu? Jangan sebut itu." Bibi Liu mendengus dan menunjuk ke arah Ye Chong. "Itu dia, persetan dengannya." Kemudian Zhang Tianzi melihat Ye Chong. "Rumput? Ini kamu, nak," kata Liu. Zhang Tianzi mencibir, "Jangan khawatir, terlalu murah untuk memukulinya. Aku punya banyak cara untuk membuatnya merasa lebih buruk. Dengarkan aku, panggil polisi." Bibi Liu mendengus dan bergumam, "Pria tidak berguna, aku ingin untuk memanggil polisi. Apa yang saya tunggu Anda datang? Tidak bisakah saya melaporkannya sendiri?" Namun, dia tetap mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Saat ini, Niu Huateng sudah masuk. Ketika dia melihat Ye Chong untuk pertama kalinya, matanya diluruskan. Bukankah ini Ye yang dia pikirkan siang dan malam dan mencari dengan keras setiap hari? Dia tidak berharap bertemu dengannya di sini. Tepat ketika Bibi Liu hendak menelepon, Niu Huateng buru-buru menghentikannya. "Tunggu sebentar." Zhang Tianzi tertegun. "Bos Niu, bukankah kamu mengajariku? Aku akan mengajari adikmu." "Apa-apaan ini? Apa aku mengajarimu?" Niu Huateng memarahi. Zhang Tianzi tercengang. "Kamu, bukankah kamu mengatakan?" "Aku berkata untuk menanyakan situasinya terlebih dahulu," kata Niu Huateng. Saat dia mengatakan itu, Niu Huateng berjalan ke arah Ye Chong. "Jadi, Dokter Ye, senang bertemu denganmu di sini." "Ini sapimu lagi?" Ye Chong juga terkejut saat melihat Niu Huateng. "Apa, ini sapi? Kamu benar-benar mengatakan bahwa Niu Huateng adalah seekor sapi?" Zhang Tianzi, manajer Wang dan yang lainnya tercengang. Kapan seseorang berani berbicara dengan Niu Huateng seperti itu? Berani menyebut Niu Huateng sapi, tidak mau hidup. Bibi Liu juga tercengang saat ini. Dia tentu saja aku tahu siapa Niu Huateng. "Itu bos suamiku." Tidak peduli betapa hebatnya Zhang Tianzi, dia bekerja untuk orang lain. "Sepertinya anak ini sudah gila," Bibi Liu berkata dalam hatinya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Zhang Tianzi dan yang lainnya tercengang. Tanpa diduga, Niu Huateng sama sekali tidak marah, tetapi menjadi sangat rendah hati. "Memikirkan Anda datang ke sini, Anda seharusnya memberitahu saya sebelumnya. Apakah karyawan saya mengabaikan Anda?" kata Niu Huateng. Ye Chong mendengus, tetapi tidak berbicara. Niu Huateng buru-buru bertanya kepada manajer Wang, "Xiao Wang, ada apa?" Manajer Wang segera mengesampingkan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, Niu Huateng menatap Zhang Tianzi dengan marah. "Oke, Lao Zhang, ini wanita baik yang kamu besarkan. Mengandalkan sedikit kekuatan, berani mengamuk di tempatku." Zhang Tianzi sangat ketakutan. "Oh, Tuan Niu, saya. Apa-apaan ini? Cepat ambil gaji saya, dan saya tidak perlu datang besok." Niu Huateng memarahi. Bibi Liu juga tercengang saat ini. "Oh, kenapa begitu serius? Apa yang terjadi?" Aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa anak ini." "Bos Niu, saya ingin tahu bahwa jika dia mengenal Anda, saya tidak akan pernah berani memprovokasi dia." Niu Huateng mendengus dan terlihat marah. Bibi Liu segera pergi mengemis Ye Chong lagi. Wajahnya berubah sangat cepat, dan dia sama dengan Pai Ruo barusan. "Oh, adik, aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf padamu. Kamu lihat, Bibi, aku sudah sangat tua, kamu harus menghormatiku. Bukan, lupakan saja," kata Bibi Liu Yilao Jiao. Ye Chong mendengus, dan berkata dengan tenang, "Apa yang kamu
Aku menghormatimu. Ada dua jenis orang yang paling membuatku kesal. Yang pertama adalah seorang wanita, dan yang kedua adalah pria palsu. Cepat pergi dari pandanganku. Bibi Liu masih ingin berbicara. Zhang Tianzi menamparkan wajahnya dan mengutuk, kamu bajingan tua yang bau, kamu semua yang harus disalahkan, keluar dari sini. Bibi Liu menutupi wajahnya. Tamparan. Dia tidak berani berbicara lagi, dan lari dengan tergesa-gesa. Zhang Tianzi memandang Niu Huateng, lalu ke Ye Chong, dan bergegas pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Zhang Tianzi juga sangat berpengetahuan tentang urusan saat ini. Dia tahu bahwa Niu Huateng memecatnya untuk dilihat Ye Chong. Pada akhirnya, selama dia memohon Niu Huateng dengan baik, dia masih bisa kembali bekerja. Tapi saat ini, lebih baik dia tidak banyak bicara. Manajer Wang dan yang lainnya menonton dari samping. Sandiwara ini berakhir seperti ini. Ye Chong bersalah karena memukuli seseorang di depan umum. Namun, pada akhirnya, Bibi Liu yang tidak beruntung. Hanya bisa dikatakan bahwa Ye Chong benar-benar hebat. Manajer Wang berpikir dalam hati, jika orang biasa seperti saya tidak memiliki latar belakang dan kekuatan yang begitu kuat, lebih baik tidak memukul orang dengan santai di depan umum. Di sisi lain, Lin Youyu sudah kembali dengan 2 cangkir kopi. Dia hanya melihat seluruh proses, matanya lurus. Terutama ketika dia melihat pujian dan sikap sopan Niu Huateng terhadap Ye Chong, dia bahkan lebih terkejut. Memikirkan sikapnya terhadap Ye Chong sebelumnya, dia panik. Namun, Ye Chong sama sekali tidak repot-repot berdebat dengannya, lebih besar dari ini. Niu Huateng berkata, Dr. Ye, jadi Anda akan membeli rumah. Nah, ini semua real estate saya. Apa yang akan Anda beli? Berikan villa dengan bulan purnama kepada Divine Dr. Ye. Setiap villa di sini memiliki namanya sendiri. Dan villa dengan bulan purnama di festival pertengahan musim gugur adalah yang paling mewah dan termewah di seluruh area villa. Selain itu, juga merupakan kumpulan villa terbaik di kawasan dan lingkungan. Lingkungan sekitar yang asri, transportasi yang nyaman, sinar matahari yang melimpah, dan pemandangan yang luas, bisa dikatakan rajanya villa. Manajer Wang terkejut, dan berbisik, Presiden Niu, bukankah villa ini disediakan untuk tamu terpenting Anda? Niu Huateng mendengus, apa yang Anda ketahui, Dr. Ye adalah tamu terpenting saya. Ye Chong itu lucu dalam hati saya, dan saya berkata dalam hati bahwa Niu Huateng ini berubah sangat cepat. Niu Huateng menatap Ye Chong lagi, Dr. Ye, kamu harus menerimanya. Ini hatiku, ini cocok dengan pacar cantik sepertimu. Dia melihat Tang Chun di sebelahnya lagi, dan menghela nafas dalam hati, itu pahlawan. Dengan kecantikan, Ye Chong mengangkat bahu, oke, Nyonya Zun harus bangun sekali kan? Niu Huateng mengangguk, ya, keterampilan medis Dr. Ye luar biasa. Akhirnya saya tahu, saya telah banyak menyinggung Dr. Ye sebelumnya. Dokter kamu, tolong jangan tersinggung. Tapi kamu tidak akan dibayar apa-apa, aku akan merawat nih Zun lagi nanti, dan menyembuhkannya sepenuhnya, dan rumahmu akan dianggap sebagai hadiah, kata Ye Chong. Niu Huateng sangat gembira, terima kasih, Dr. Ye, terima kasih, Dr. Ye. Setelah itu, manajer Wang segera menyelesaikan prosedur untuk Ye Chong. Tuan Ye, tempat ini dihias dengan baik. Setelah 3 hari, Anda bisa pindah. Ye Chong mengangguk, lalu meninggalkan kantor penjualan bersama Tang Chun. Lihatlah langit semakin larut, waktunya makan malam. Keduanya menyelesaikan rumah, dan suasana hati Tang Chun sedang baik, jadi dia mengusulkan untuk makan besar bersama untuk merayakannya. Keduanya makan barat di Central Street terdekat. Central Avenue adalah pusat distrik timur, jalan komersial pejalan kaki yang sangat makmur. Di ujung jalan juga terdapat pemandangan danau buatan. Di musim panas, ini adalah tempat yang baik bagi warga untuk menghindari panasnya musim panas dan bersantai. Meski musim dingin dan cuacanya jauh lebih dingin, masih banyak orang yang berjalan di tepi danau.
Setelah keduanya makan malam, mereka pun berjalan-jalan menyusuri danau. Tang Chun mengenakan jaket katun putih, dan meskipun Ye Chong mengenakan jaket tipis, sama sekali tidak dingin. Lampu jalan kuning muda di sebelahnya menerangi jalan batu di tepi danau. Danau itu seperti cermin, memantulkan terang bulan di langit. Di seberang danau, Anda masih bisa melihat jalanan yang ramai. Ada embusan angin malam, dan semuanya tampak sangat nyaman. Jalan setapak di tepi danau sangat ramai. Banyak pasangan berpasangan, ada seniman muda yang memegang gitar dan bernyanyi di tengah keramaian, dan ada kelompok paman dan bibi yang berolahraga. Ye Chong, kamu benar-benar mampu. Segera setelah kamu tiba di ibu kota, seseorang memberimu sebuah villa, luar biasa. Desa Tang Chun. Ye Chong berkata sambil tersenyum, apa ini? Aku lebih baik dalam beberapa aspek. Apakah kamu ingin mencobanya? Tang Chun Kiao tersipu dan berkata, pergilah, bajingan kecil. Tiba-tiba, seorang pengemis berlari ke arah dua dari mereka. Pria tua pengemis itu mengenakan tas katun besar, mengocok panci besi, beri aku uang, beri aku uang. Namun, baik Ye Chong maupun Tang Chun tidak memiliki uang tunai untuk mereka. Zaman sekarang kalau anak-anak muda keluar rumah tinggal bawa handphone, masih dapat uang cash di mana? Tang Chun berkata, maaf, kami tidak punya uang tunai. Saat mereka mengatakan itu, mereka akan bergerak maju. Tanpa diduga, pengemis tua itu membalikkan pot ke atas, menghadap Tang Chun. Ada kode QR di bagian bawah toples. Kalau tidak punya uang tunai, bisa scan QR code-nya. Kata pengemis tua itu, Ye Chong terdiam, dan dia menyeret Tang Chun pergi. Keduanya berjalan tidak jauh, dan tiba-tiba bergegas ke seorang wanita tua. Wanita tua itu memegang bunga di tangannya, anak muda, belilah bunga untuk pacarmu. Ye Chong melirik bunga itu, dan bunga itu hampir layu. Jangan beli, kata Ye Chong. Wanita tua itu hampir menghalangi jalan mereka berdua. Beli satu, tidak mahal, hanya 100 yuan. Kamu lihat betapa cantiknya pacarmu, cepat beli satu, dan berikan ke pacarmu, beli. Kata Ye Chong, dan menyeret Tang Chun pergi. Jika ini adalah orang berkulit tipis, dia mungkin akan dibantai oleh wanita tua ini. Kata Ye Chong sambil tersenyum, itu benar. Sepertinya bunga patah yang dipetik di pinggir jalan, dan harganya 100 yuan, jadi dia benar-benar berani berbicara. Tang Chun tertawa. Ye Chong bertanya pada Tang Chun sambil tersenyum, Xiao Chun, apakah kamu suka bunga? Tang Chun mengangguk, ya, tapi aku tidak suka jenis ini. Aku tahu, kamu pasti suka mawar putih yang aku siapkan dengan hati-hati, bukan? Ye Chong tertawa. Tang Chun Kiao tersipu, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Angin sepoi-sepoi bertiup dari danau, menggerakkan rambut Tang Chun dan menyentuh hidung Ye Chong. Ye Chong merasa sedikit gatal, mencium aroma tubuh Tang Chun, tapi merasakan hal yang sama di hatinya. Keduanya terus berjalan maju, tidak jauh. Di danau yang tenang, ada bayangan hitam besar di seberang danau. Itu jembatan. Saat ini, tidak ada pejalan kaki di jembatan, tidak ada kebisingan di siang hari, sepi, dan sepertinya tertidur. Mereka baru saja melewati jembatan, dan ada pasangan yang berpegangan tangan di belakang mereka. Mereka berjalan cepat, melewati Ye Chong dan Tang Chun, dan melanjutkan perjalanan. Ye Chong bertanya pada Tang Chun dengan suara rendah, Xiao Chun, apakah menurutmu mereka terlihat seperti pasangan? Mereka pikir tapi sekarang pasangan, Tang Chun berkata. Kalau begitu Xiao Chun, apakah menurutmu kita terlihat seperti pasangan, Ye? Chong bertanya lagi. Tang Chun cemberut, tidak seperti itu. Ye Chong berpura-pura dalam, ya, sebenarnya tidak seperti itu, karena ini sedikit lebih buruk. Hampir apa? Tang Chun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong meraih tangan kecil Tang Chun dan berkata, itu saja, Tang Chun Kiao tersipu, HMPH, kamu penjahat kecil, kamu punya banyak trik.
Berkata, Tang Chun hendak menarik tangannya kembali. Tapi Ye Chong memegang erat-erat dan dia tidak membiarkan Tang Chun menarik tangannya sama sekali. Tang Chun berjuang 2 kali, lalu membiarkan Ye Chong membimbingnya ya. Ye Chong merasa tangan kecil Tang Chun lembut dan kulitnya halus, tetapi jari-jarinya sedingin es keduanya. Berjalan dengan tenang di tepi danau seperti ini. Tang Chun menundukkan kepalanya dan wajahnya sedikit merah. Xiao Chun, mengapa tanganmu sangat dingin? Pasti sakit karena tidak ada seseorang, kan? Tapi jangan takut, saya akan berada di sini di masa depan, dan saya akan menjadi penghangat tangan Anda. Kata Ye Chong sambil tersenyum. Meskipun Tang Chun tahu bahwa Ye Chong sedang bercanda, itu masih sangat berguna. Hei, kamu bisa mengatakan hal-hal yang baik. Aku tidak tahu berapa banyak gadis yang mengatakan ini. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Di belakang mereka, ada embusan angin bertiup. Hati Ye Chong bergerak, dia dengan cepat merangkul Tang Chun, dan minggir. Tang Chun tidak bereaksi untuk beberapa saat, wajahnya benar-benar merah, dan dia menekan dada Ye Chong. Oh, kamu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memelukku seperti ini? Sangat memalukan bagi publik. Aku ingin untuk memelukku kembali, peluk lagi di rumah. Dia dipeluk erat oleh Ye Chong, merasakan dada keras Ye Chong, dan rusa itu berdebar kencang di dalam hatinya. Sebelum Ye Chong bisa menjawab, dia hanya mendengar ding. Sebuah anak panah ditembakkan ke tempat mereka berdiri barusan, dan anak panah itu jatuh langsung ke lantai beton. Xiao Chun menungguku di sini sebentar, bergegas, dan mendengus. Saat ini, di jembatan yang baru saja mereka lewati. Pada saat yang sama, di jembatan yang baru saja mereka lewati, sesosok kurus bersembunyi di kegelapan. Di tangannya, dia memegang panah khusus. Pria itu menyipitkan matanya dan melihat ke arah Ye Chong dengan dingin. Anak ini bisa menghindari panahku, informasinya salah, ini adalah master. Dia berkata pada dirinya sendiri, kemudian, tanpa ragu, dia segera berlari menuju jembatan di sisi lain. Jika dia tidak bisa memukulnya, dia langsung melarikan diri, ini adalah pembunuh profesional. Ye Chong berjalan menuju jembatan, dia melirik dalam kegelapan. Xiao Chun, tunggu aku di sini sebentar, berbicara. Ye Chong tidak menunggu Tang Chun menjawab. Dia mengelak, mengambil 3 langkah dan 2 langkah, dan berlari ke kepala jembatan. Pembunuhnya dengan cepat lari ke jembatan, mengutuk dalam hatinya, apa-apaan. Ini, sistem intelijen di luar kendali, kesalahan besar, anak ini jelas bukan prajurit peringkat kuning biasa. Jika itu adalah prajurit tingkat Huang biasa, dia tidak dapat menghindari serangan diam-diamnya sama sekali. Kecepatan yang ditunjukkan Ye Chong barusan telah melampaui prajurit tingkat Huang. Itu hanya dapat menunjukkan bahwa dia tidak dapat membunuh anak ini di semua. Namun, si pembunuh sedikit takut, percayalah. Mungkinkah itu jenis master yang melampaui prajurit tingkat Huang dan ada seperti dewa dalam legenda? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Sambil berpikir, dia berlari dengan kecepatan tinggi, dan dia melihat bahwa dia akan lari ke jembatan. Ada mobil yang diparkir di ujung jembatan. Selama dia naik mobil, dia bisa pergi. Tidak ada bahaya, dan si pembunuh diam-diam menghela nafas lega. Dan pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Menghalangi jalannya, itu tidak lain adalah target yang ingin dia bunuh tadi. Hati si pembunuh tenggelam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es yang tak berdasar. Ini, apakah ini teleportasi? Namun, reaksi si pembunuh sangat cepat. Sebuah panah dimuat dalam sekejap. Kemudian dengan deru, panah-panah ditembakkan dan ditembakkan ke arah Ye Chong. Panah-panah ini sangat kuat, pada jarak yang begitu pendek, bahkan dapat menembus beton bertulang. Ada suara panah yang menembus udara, dan itu mengenai pintu yang menghadap Ye Chong dalam sekejap mata. Mendengar suara dang, Ye Chong hanya mengulurkan 2 jari, dan menjepit panah dengan kuat.
Pembunuhnya bahkan lebih yakin bahwa Ye Chong benar-benar keberadaan yang menakutkan. Kekuatan semacam ini, apalagi dia, bahkan jika sesepuh agung dalam organisasi datang, dia tidak akan menjadi lawan. Hanya Master Sekte yang bisa menghadapinya. Sebelum si pembunuh memiliki terlalu banyak waktu reaksi. Setelah Ye Chong menangkap anak panah itu, dia menjentikan anak panah itu dengan punggung tangannya, dan melemparkan anak panah itu ke arah si pembunuh. Kekuatan yang Ye Chong keluarkan dengan tangannya tidak kurang dari panah-panah si pembunuh. Hanya dengan wus, kaki si pembunuh sudah tertusuk panah. Setelah panah menembus kaki, kecepatannya tidak melambat, dan langsung jatuh ke jembatan, menembus lempengan batu setebal 3 meter, dan kemudian jatuh ke danau. Saat ini, si pembunuh merasakan sakit yang tajam di kakinya. Dengan suara, "Aduh," dia jatuh ke tanah dan menatap Ye Chong dengan ngeri. "Kamu? Siapa kamu?" tanya si pembunuh. Ye Chong berkata dengan dingin, "Aku harus menanyakan pertanyaan ini, siapa kamu?" Si pembunuh menggerakkan tubuhnya ke belakang dengan tangannya. "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, siapa kamu?" Mengatakan atau tidak mengatakannya, Ye Chong bertanya lagi. "Saya tidak tahu apakah itu rasa sakit atau ketakutan." Pembunuhnya berkeringat dingin. Dia merasa aura pembunuh telah menyelimuti dirinya. Kataku, aku adalah pembunuh dari organisasi Serigala Malam. Seseorang membayar kami untuk membunuhmu. Kata si pembunuh, Serigala Malam. Ye Chong mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang organisasi pembunuh ini. Dia terus bertanya, "Siapa yang mempekerjakanmu?" "Itu keluarga Sun dan keluarga Wu dari Gerbang 9 Timur ibu kota," kata si pembunuh. Ye Chong mengerti begitu dia mendengarnya. Pasti kepala kedua keluarga ini yang datang untuk membalas dendam padanya. Jadi begitu, sepertinya sudah waktunya bagi mereka berdua untuk patuh. Ye Chong berpikir sendiri. Pada saat ini, si pembunuh melihat bahwa Ye Chong tampak sedikit terganggu. Matanya berbinar, dia berbalik dalam sekejap, dan ingin melompat dari jembatan dan berenang ke dalam air untuk melarikan diri. Namun, kecepatan Ye Chong bahkan lebih cepat. Saat si pembunuh baru saja membalikkan jembatan dan masih di udara, dan hendak jatuh, Ye Chong melangkah maju, mengulurkan tangan, dan meraih si pembunuh. Dengan jentikan tangannya, dia melemparkan si pembunuh kembali ke jembatan. Plop, Ye Chong menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Organ dalam si pembunuh hancur berkeping-keping di tempat. Retakan muncul di dek jembatan, dan si pembunuh mati di tempat. Setelah itu, Ye Chong memanggil Zhu Jiayin dan memintanya untuk menangani mayat itu. Zhu Jiayin mendengar bahwa dia adalah pembunuh Serigala Malam, jadi dia merasa sedikit khawatir. "Ye Chong, mengapa kamu memprovokasi Serigala Malam? Apakah Serigala Malam ini sangat kuat?" tanya Ye Chong. "Tentu saja," Zhu Jiayin berkata. "Serigala Malam biasanya bersembunyi di bawah tanah, dan kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Tetapi mereka adalah organisasi pembunuh paling kuat di Tiongkok. Benarkah?" Ye Chong tidak peduli, dan Zhu dibandingkan dengan Shenmen. Zhu Jiayin berkata, "Ini sama sekali tidak pada level yang sama, oke." Zhu Shenmen terkenal hanya karena sistemnya yang besar dan hierarki yang ketat, dan Serigala Malam adalah pembunuh yang sebenarnya. Bisa dikatakan selama Night Wolves mau, mereka bisa menginap. Membunuh Zhu Shenmen, perbedaan antara mereka begitu besar. "Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku, bagaimana kamu memprovokasi Serigala Malam?" Ye Chong tertawa dan berkata, "Seseorang membayar mereka untuk membunuhku. Aku telah membunuh salah satu pembunuh mereka, dan aku akan menyerahkannya padamu untuk ditangani." Berbicara, terlepas dari omelan Zhu Jiayin yang terus berlanjut, Ye Chong langsung menutup telepon. Kemudian, Ye Chong kembali ke sisi Tang Chun. Tang Chun masih menunggu dengan patuh. Dia telah menemukan bahwa akar yang ditembakkan ke tanah panah. Dia tahu, seseorang sedang berurusan dengan Ye Chong. Tang Chun tidak bisa tidak merasa khawatir, dan dia merasa lega saat melihat Ye Chong kembali. Ye Chong tertawa dan berkata, "Ini masalah kecil.
Setelah itu, keduanya pulang. Mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Setelah kembali ke rumah, Ye Chong memberi Tang Chun jimat giok. Xiao Chun, kamu memakai jimat giok di samping tubuhmu selama periode waktu ini. Untuk lapisan perlindungan ekstra, saya khawatir ibu kota tidak begitu aman. Tidak apa-apa jika saya di sisi Anda, jika saya tidak di sisi Anda, saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya. Kata Ye Chong. Tang Chun mengangguk, mengambil jimat giok, dan berkata, "Ya, Ye Chong, kamu hanya harus berhati-hati." Ye Chong tersenyum. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Setelah itu, Tang Chun pergi mandi. Setelah mandi, Tang Chun keluar dari kamar mandi dengan handuk putih melilit rambutnya, mengenakan rok rumah merah muda ini, dan ada tetesan air di betis dan kakinya. Dia baru saja dicuci. Setelah mandi, aroma tubuh Tang Chun melayang ke hidung Ye Chong Si. Melihat penampilan basah Tang Chun, Ye Chong merasa sedikit aneh di hatinya. Wajah Tang Chun memerah lagi ketika Ye Chong memandangnya. "Hooligan kecil, apa yang kamu lihat lagi?" "Aku akan tidur, jadi aku tidak akan berbicara denganmu." "Xiao Chun," Ye Chong berteriak tiba-tiba. "Kenapa? Hari ini di danau pada saat itu, Anda sepertinya mengatakan kepada saya sesuatu seperti, 'Saya sangat menyesal di depan umum. Saya akan memeluk Anda ketika saya pulang,' bukan, Tang?" Chun Kiao tersipu. "Ah, aku berbicara omong kosong karena putus asa." Ye Chong tertawa dan berkata, "Apa yang kamu katakan dengan tergesa-gesa adalah apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Apakah kamu juga ingin pulang dan berpelukan lagi?" "Saya senang untuk membantu." Tang Chun mendengus. "Siapa yang ingin kamu memelukku?" Tak tahu malu berbicara, Tang Chun bergegas kembali ke rumah, menutup pintu dengan keras, dan berbaring di tempat tidur, jantung kecilnya berdebar kencang. Keesokan harinya, di Dongxi, Beijing, ada kamar pribadi di sebuah restoran hotpot daging kambing. Di kamar pribadi, Sun Guangsheng, patriark keluarga Sun, Sun Yiwei, putra tertua, dan Wu Yafeng, patriark keluarga Wu, sedang duduk mengelilingi meja. Sudah sehari dan malam, kok belum ada kabar dari Night Wolf? Tanya Wu Yafeng. Sun Guangsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum." Sun Yiwei berkata, "Ayah, Paman Wu, jangan khawatir. Serigala Malam adalah organisasi pembunuh terkuat di Tiongkok, dan itu lebih dari cukup untuk membunuh Ye Chong. Lebih baik seperti ini, dan tidak sia-sia kedua keluarga kita menghabiskan begitu banyak uang bersama." Wu Yafeng berkata, "Ye Chong ini benar-benar penuh kebencian, saatnya membunuh, tidak hanya membunuh putraku, tapi juga membunuh putramu. Mungkinkah keluarga Dong Jiumen kita begitu mudah diganggu?" Sun Guangsheng berkata dengan suara dingin, "Ya, saya ingin menggunakan Abu Ye Chong untuk memberi penghormatan kepada putra saya." Kata Wu Yafeng. Saat ketiganya berbicara, pintu berderit terbuka. "Siapa yang tidak punya mata? Aku tidak tahu apakah sudah ada orang di dalam." Sun Yiwei memarahi. Namun, ketika mereka melihat orang yang masuk, mereka semua tercengang. Tidak lain adalah Ye Chong yang masuk. Ketika mereka bertiga melihat Ye Chong, seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan mereka merasa merinding. Ye Chong duduk di tepi meja sambil tersenyum, dan mengangkat kaki erlang. "Apa? Kamu tidak keberatan menambahkan orang lain?" Setelah berbicara, dia mengambil daging kambing di piring dan memasukkannya ke dalam panci panas. Tiga lainnya melihat gerakan Ye Chong, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Ketika hampir matang, Ye Chong mengambil sepotong domba panas, mencelupkannya ke dalam saus, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya, dan menelannya. "Ya, makanan di ibu kota tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan kota hotpot grup Longshan saya, rasanya jauh lebih buruk." Kata Ye Chong, "Jika Anda memiliki kesempatan, Anda sebaiknya pergi ke Luzu dan mencicipi cita rasa kota hotpot kami," katanya. Dia memasukkan sumpitnya ke meja,
dan sumpit kayu dimasukkan langsung ke meja. Maksudku, jika kamu masih hidup, 3 orang lainnya ketakutan dan menatap sumpit dengan bingung. Seberapa mahir untuk bisa memasukkan sumpit langsung ke meja? Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Sun Guangsheng bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, tentu saja saya di sini untuk menyelesaikan skor. Kemudian, dia menatap Sun Yiwei. Bajingan, saya akan mengambil tambang emas yang hilang dari saya hari ini. Apakah Anda selesai menulis tugas? Sun Yiwei memiliki wajah pahit, ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Dia terus menatap Sun Guangsheng. Bagaimana? Anda belum menulisnya? Bukan, Ye Chong berkata dengan dingin. Jangan bilang kamu ingin mengingkari hutangmu. Sun Yiwei, aku, Ye Chong mendengus dan berkata, tidak ada yang berani mengambil akunku, kecuali itu orang mati. Sun Yiwei terkejut. Sun Guangsheng menggertakkan giginya dan berkata, oke, aku akan memberimu tambang emas ini. Bagaimanapun, tambang emas ini tidak berasa bagi keluarga Sun. Rasanya hambar untuk dimakan, tapi sayang untuk dibuang. Anda mungkin juga memberikan Ye Chong ini dan menstabilkannya untuk saat ini. Ye Chong mengangguk, ya, kamu pintar, tapi tambang emas telah diseret begitu lama, jadi kamu harus mengenakan bunga, kan, kamu. Apa maksudmu? Sun Guangsheng menekan. Amarahnya, Ye Chong tersenyum dan berkata, saya tahu, selain tambang emas ini, keluarga Sun Anda memiliki 5 mineral lainnya, dan saya tidak ingin terlalu banyak, beri saya 3, dan itu akan dianggap sebagai bunga. Kamu lakukan. Riba, ini hanya perampokan. Sun Guangsheng menggertakkan giginya dengan marah. Keluarga Sun yang bermartabat, salah satu dari 9 keluarga timur di ibu kota. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Aku baru saja mengambilnya hari ini. Bagaimana? Ye Chong tertawa. Di mata Sun Guangsheng, Ye Chong sekarang seperti Raja Iblis dalam kekacauan. Pengganggu dari pengganggu, bagi orang biasa. Mereka, keluarga besar Gerbang 9 Timur, adalah pengganggu. Dalam keluarga ini, ada prajurit peringkat kuning sebagai kartu truf mereka, sehingga mereka secara alami dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan melakukan apapun yang mereka inginkan di masa lalu. Namun, begitu Ye Chong muncul, dia menghancurkan semua kartu truf mereka, para prajurit kuning itu. Bagi mereka, Ye Chong lebih seperti pukulan pengurangan dimensi, membuat mereka benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Meskipun mereka adalah keluarga besar Dong Jiumen, mereka tidak ada hubungannya dengan Ye Chong. Saat ini, Sun Guangsheng juga merasakan ketidakberdayaan ditindas. Melihat Sun Guangsheng ragu-ragu, Ye Chong meraih leher Sun Yiwei dan berkata, oke, karena kamu tidak ingin menggunakan mineral untuk kepentingan, maka gunakan hidupnya untuk kepentingan. Sun Yiwei langsung tersipu ketika Ye Chong mencubitnya. Ayah, selamatkan aku, selamatkan! Sun Yiwei buru-buru berteriak sambil berjuang. Sun Guangsheng melihat bahwa Sun Yiwei akan dicekik sampai mati oleh Ye Chong. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia masih ingat adegan ketika Sun Yiqiang meninggal di tangan Ye Chong. Dia tahu bahwa Ye Chong tidak bercanda. Sun Guangsheng dengan cepat berkata, jangan berhenti, tolong hentikan, aku berjanji. Tidak mungkin, Sun Guangsheng hanya bisa menyetujui Ye Chong. 3 mineral utuh, ditambah 1 tambang emas, total 4 mineral. Semuanya ditransfer ke Ye Chong di bawah nama. Keluarga Sun telah kehilangan lebih dari setengah harta mereka, dan vitalitas mereka telah sangat rusak. Saya khawatir mereka akan segera jatuh ke dalam jajaran keluarga kelas 3. Tapi Sun Guangsheng beruntung bisa menyelamatkan nyawa putranya. Ye Chong mengangguk puas, lalu dia menatap Wu Yafeng lagi. Wu Yafeng baru saja menghela nafas untuk Sun Guangsheng. Tapi Ye Chong sudah mengarahkan pandangannya padanya. Selanjutnya, giliranmu, kata Ye Chong. Wu Yafeng pura-pura bingung, dan berkata, aku tidak berutang apapun padamu. Ye Chong tersenyum dan berkata,
Jangan pikir aku tidak tahu, kalian berdua bermitra dan mencari pembunuh untuk membunuhku, kan? Wu Yafeng dan Sun Guangsheng mereka semua tercengang. Ternyata Ye Chong sudah lama mengetahui hal ini. Karena kamu menemukan seorang pembunuh untuk berurusan denganku, bukankah seharusnya aku menyelesaikan skornya? Ye Chong berkata, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa pembunuhnya telah dibunuh olehku. Wu Yafeng, Sun Guangsheng, dan Sun Yiwei semuanya tercengang. Itu adalah pembunuh serigala malam, dan dia terbunuh. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu menyewa seorang pembunuh untuk membunuhku. Hampir membunuhku. Aku ingin setengah dari harta keluarga Wumu. Bukankah itu terlalu banyak? Dia tersenyum dan menatap Wu Yafeng. Wu Yafeng menelan, dan berkata pada dirinya sendiri, anak ini iblis Nima ini ada di sini untuk mencuri uang. Atau, aku juga ingin membunuhmu, lanjut Ye Chong. Wu Yafeng Lisaya berkecil hati, dan dengan cepat berkata, oke, saya akan mentransfer setengah dari properti keluarga Wu kepada Anda. Sejak saat itu, urusan kedua keluarga kita akan dihapuskan. Wu Yafeng merasa seperti berdarah. Di hati bagaimana bisa ada alasan seperti itu di dunia? Seseorang membunuh putranya dan harus menemani harta keluarganya. Itu benar-benar menggertak orang mati. Tapi Wu Yafeng tidak bisa menahannya. Lagi pula, kekuatannya ada di sana. Keluarga Wu memulai sebagai bisnis bahan obat, dan banyak bisnis keluarga terkait dengan bahan obat. Setelah itu, Wu Yafeng juga melakukan beberapa panggilan telepon dan mentransfer setengah dari harta keluarga Wu ke keluarga Ye Chong. Ye Chong mengangguk, dan berkata dengan sangat puas, ya, makanan hotpot ini enak, kami akan terus makan ketika kami memiliki kesempatan di masa depan. Ye Chong berdiri, menoleh dan pergi. Sun Guangsheng dan Wu Yafeng saling memandang, mengutuk dalam hati mereka, iblis ini, aku tidak ingin melihatnya lagi dalam hidup ini. Ye Chong berjalan ke pintu, menoleh, dan berkata, demi baiklah, kali ini kamu beruntung, aku tidak akan mengikutimu, peduli, jika kamu berani mengacaukanku lain kali, kamu akan berakhir dengan meja hotpot ini. Dengan itu, Ye Chong menutup pintu dan pergi. Sun Changsheng, Sun Yiwei, dan Wu Yafeng semuanya merasa aneh. Apa artinya berakhir dengan meja hotpot? Mereka melihat dua lubang yang baru saja dibuat Ye Chong di atas meja dengan sumpit. Apakah maksudnya jika kita mengacaukannya lagi, dia akan membuat dua lubang pada kita? Tepat ketika kedua orang ini bingung, mereka mendengar klik dan seluruh meja hotpot pecah menjadi 4 bagian. Meja hotpot pecah, dan sup panas dari hotpot tumpah ke atas mereka bertiga, membuat mereka mendidih dan menjerit. Ketiganya melompat dengan cepat, melihat meja hotpot yang hancur dengan ngeri. Kata-kata Ye Chong barusan, nasib yang sama dengan meja hotpot, masih terngiang di telinga mereka, dan mereka bertiga terkejut. Kekuatan Ye Chong mengingatkan mereka pada seseorang, harimau legendaris dari lingkaran dalam ibu kota, Cao Dahua, kepala keluarga Cao. Ye Chong telah menyelesaikan masalah keluarga Sun dan keluarga Wu, dan langkah selanjutnya adalah menemukan pembunuh lain yang membunuh Zhao Lubai. Ada dua orang lainnya, Jiang Baiyu dan Li Sanhe. Ye Chong bertanya pada Tang Chun tentang situasi Jiang Baiyu. Keluarga Jiang juga merupakan salah satu dari 9 keluarga besar di Gerbang 9 Timur. Bisnis utama keluarga adalah menjual kembali kesenian rakyat. Baru malam ini, di Aula Guild atas nama keluarga Jiang, akan ada konferensi pertukaran seni rakyat. Saat itu, pengrajin tradisional rakyat dari seluruh Tiongkok akan muncul di sini, bersaing satu sama lain, dan mendapatkan reputasi. Sebagai salah satu penyelenggara, keluarga Jiang secara alami akan hadir. Namun, sejak Ye Chong membunuh Sun Yiqiang dan Wu Zibo, meski belum dipublikasikan, beberapa keluarga di Gerbang 9 Timur sudah mengetahuinya sejak lama. Mereka juga secara alami tahu mengapa Ye Chong membunuh orang. Oleh karena itu, keluarga Jiang dan keluarga Li sekarang sangat waspada terhadap Ye Chong.
Ye Chong tidak bisa bertindak semudah sekarang seperti sebelumnya. Dengan demikian, Ye Chong berubah menjadi penampilan asli Ye Dingtian lagi, dan datang ke tempat konferensi pertukaran seni rakyat. Pertemuan pertukaran diadakan di aula taman di pinggiran kota Dongxi. Aula Serikat Taman ini adalah industri yang dimiliki oleh keluarga Jiang, dan berspesialisasi dalam mengadakan berbagai pertemuan dan acara. Pemandangan di sini sangat indah, dan seluruh taman dibangun dengan gaya bangunan manor kuno. Di dalam taman terdapat barang-barang antik di mana-mana, yang juga sejalan dengan tema konferensi hari ini. Malam ini, ada orang yang datang dan pergi ke sini, dan kebanyakan dari mereka adalah seniman rakyat. Meskipun seniman rakyat ini sangat terampil, mereka semua suka tidak terawat, bahkan beberapa dari mereka terlihat sangat lusuh. Sebagai perbandingan, Ye Chong tampak cukup normal. Oleh karena itu, saat Ye bergegas masuk ke gerbang kali ini, satpam tidak curiga, dan setelah melihat tiketnya, setelah itu, dia membiarkan Ye Chong lewat. Setelah memasuki pintu gerbang taman, terlebih dahulu melewati jalan aspal sekitar setengah kilometer, dengan pemandangan lapangan di kedua sisinya, namun pada malam hari, kawasan sekitarnya gelap. Kemudian, di ujung jalan beraspal, muncul gerbang kedua. Ada beberapa untayan lampion merah yang tergantung di pintu, yang terlihat sangat atmosfer. Setelah memasuki pintu, terdapat koridor yang terbuat dari tanaman anggur. Bisa dibayangkan jika anggur tumbuh di musim panas, tempat itu pasti penuh dengan kehijauan. Tapi ini awal musim dingin, dan tanaman merambat sudah layu. Pada braketnya penuh dengan lampu hias kecil yang terlihat sangat indah. Berjalan melalui koridor ke pintu masuk aula guild. Seluruh aula adalah bangunan dua lantai, lantai pertama adalah ruang konferensi, dan lantai kedua adalah ruang tamu. Saat ini, di pintu masuk aula guild, ada tanda besar dengan kata-kata konferensi pertukaran seni rakyat yang ditulis dengan lampu neon. Berjalan ke pintu aula guild, ada serambi terlebih dahulu. Aula masuknya tidak besar, dan ada prasasti batu penyambutan di depannya, dengan tulisan, Taman Gulin, tertulis di prasasti batu. Ada pintu masuk di sisi kiri dan kanan prasasti. Mengikuti arus orang, Ye Chong berjalan sekitar 50 meter di sepanjang lorong dari kiri, dan memasuki aula di belakang. Aulanya sangat luas dan dapat menampung 2 hingga 300 orang. Saat ini, aula sudah penuh dengan orang. Di depan aula terdapat panggung berwarna merah, dan di belakang panggung terdapat layar lebar. Kata-kata konferensi pertukaran seni rakyat juga ditampilkan di layar lebar. Di sisi kiri aula, terdapat tembok utuh dengan banyak etalase berisi banyak karya seni rakyat terkenal. Seperti merangkai bunga, memotong kertas, ukiran kayu, patung tanah liat, keramik, del, setiap karya seni sangat indah. Banyak orang berada di samping etalase, mengagumi semuanya sambil mengangguk. Ye Chong mendengar bahwa 2 orang di sebelahnya sedang berdiskusi. Kudengar ada cukup banyak karya seni ini, yang semuanya dipinjam sementara dari Museum Budaya Tak Benda. Benarkah, lalu kita bisa memanjakan mata kita? Hei, tidak hanya itu. Saya juga mendengar bahwa konferensi ini, tampaknya Direktur Li Xunshu dan Direktur Li juga akan datang. Apa, Direktur Li adalah Taisan Beidou di dunia seni rakyat? Apakah dia akan kembali juga? Ye Chong berpikir sejenak, dia sepertinya pernah mendengar nama Li Xunshu di suatu tempat. Kemudian, dia pun berjalan ke posisi showcase. Ye Chong melewati banyak artis rakyat yang sedang tampil. Ada seorang pria yang sedang melakukan menelan api. Dia menyalakan bola api dan menelannya dalam satu tegukan. Beberapa detik kemudian, bola api besar lainnya menyembur keluar, membuat semua orang di sekitar bertepuk tangan. Ada orang lain yang memegang beberapa cincin baja. Cincin baja itu sepertinya tertutup rapat, tetapi dia mengetuk kedua cincin baja itu, dan kedua cincin itu terhubung menjadi satu. Semua orang bertepuk tangan lagi. Ada juga seorang buta, duduk bersila di tanah, memainkan erhu,
dan terdengar semburan musik yang sangat sunyi dan sedih. Ini, Three Springs Reflecting the Moon, wow, penampilannya sangat bagus, seperti kue kebangkitan. Seru dan tepuk tangan semua orang. Sambil menonton, Ye Chong berjalan ke lemari pajangan. Pameran di etalase memang beberapa karya seni yang sangat indah. Ye Chong melihat karya seni ukiran akar, menggunakan akar pohon untuk mengukir bentuk kepala naga. Faucet ini sangat halus dan hidup, seolah hidup, lebih besar dari. Ada papan nama di bawah etalase dengan nama pencipta tertulis di atasnya. Pencipta ukiran akar kepala naga adalah Wang Baogen. Ye Chong terus berjalan ke depan dan melihat lukisan pasir, porselen, tenunan tangan, dan sebagainya. Kemudian, Ye Chong menemukan karya potongan kertas, yang merupakan pola bunga peoni yang kaya, dan nama penciptanya adalah Kang Xiaoxi. Ini adalah karya Kang Xiaoxi untuk mengabadikan para dewa. Potongan kertas yang disimpan di aula pameran budaya tak berwujud. Tapi di samping potongan kertas ini, Ye Chong melihat potongan kertas lain yang mengejutkannya. Dialah yang bersaing dengan Kang Xiaoxi saat itu dan memotong kertas sesuai dengan potret kepala indah yang dipotong oleh Zhao Lubai. Saat itu, dia memberikan potongan kertas ini kepada Zhao Lubai. Setelah itu, Ye Chong melihat papan nama itu, dan nama yang tertulis di atasnya ternyata adalah Jiang Bayu. Ye Chong langsung mengerti, Zhao Lubai pasti membawa potongan kertas ini di dekat tubuhnya. Setelah keempat bajingan itu memaksa Zhao Lubai mati, Jiang Bayu mendapatkan potongan kertas ini dari Zhao Lubai. Kemudian, Jiang Bayu mengambilnya untuk dirinya sendiri. Potongan kertas ini dibuat oleh Jiang Bayu, sangat tak tahu malu. Ye Chong berubah dari terkejut menjadi jengkel. Dia memikirkan Zhao Lubai lagi, dan merasa sedikit sedih di hatinya, merasa kasihan pada Zhao Lubai. Tepat ketika Ye Chong berpikir liar, ada tepuk tangan meriah di lapangan. Ternyata Jiang Bayu telah keluar. Setelah Ye Chong melihat Jiang Bayu, hatinya tiba-tiba menjadi marah. Namun, dia masih menahan diri dan tidak naik dan menghancurkan Jiang Bayu sampai mati. Selain Jiang Bayu, ada pria parubaya lainnya berusia 50-an. Melihat penampilan pria parubaya ini, semua orang berseru, "Bukankah ini sosok legendaris di dunia ukiran akar, Tuan Wang Baogen?" Bersambung.